umurid dunya waddin. Salawatullahi wa salamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulun amin wa ala alihi wa sahabatihi sabirina wa ummatihi mu'minin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, bukan kedua apalagi yang ketiga, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah satu-satunya zat yang tidak akan pernah pergi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'at-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah yang bertema Dicari Pemuda Masjid. Hadirin rahimakumullah, masjid merupakan salah satu sarana pembinaan umat yang mendapatkan perhatian besar dari Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah hijrah dan sampai di kota Madinah, bangunan pertama yang didirikan ialah masjid yang kemudian dinamai Masjid Nabawi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda muslim semestinya memiliki perhatian dan kecintaan yang besar terhadap masjid. Kecintaan yang besar terhadap masjid akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar untuk memakmurkannya. Memakmurkan masjid bukan hanya tugas semata si penjaga masjid. Pemuda muslim pun wajib mengambil bagian. Namun sedih sekali ketika mengetahui ada banyak jumlah masjid namun minim jamaah. Sedih sekali ketika mengetahui masjid yang hanya diisi oleh segerombolan kakek sepuh yang berusia lanjut. Azannya jauh dari kata merdu. Hanya segelincir pemuda yang terlihat memadati pojokan masjid atau mushola. Kemana para pemuda-pemudi muslim lainnya? Kita semakin sadar jarang sekali terdengar suara azan yang tangkas, cadas, dan tegas yang dilafazkan oleh anak-anak muda. Di mana diri kita saat azan berkumandang? Padahal panggilan cinta Allah memanggil kita. Ironis, sering sekali kita dapati di sebuah masjid desa. Seorang kakek yang azan, kakek yang iqamah, kakek yang imam sekaligus makmum. Kakek itu tetap sendirian. Banyak kita dapati musola, masjid, khususnya di tengah kota yang ramai, namun sepi dikala waktu sholat tidak. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu billadhi ila Allahi masajiduha wa abghadu billadhi ila Allahi aswaquha." Bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian
negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadirin rahimakumullah, tidak sedikit generasi muda yang senang menongkrong di warung kopi ataupun kafe-kafe ketika waktu sholat tiba. Suara azan sama sekali tidak dihiraukannya. Bahkan ada juga yang menggelar kegiatan nobar, nonton bareng sepak bola ketika malam hari dengan niatan silaturahim. Namun berbalik sedih jika kegiatan tersebut membuat kita lalai di waktu subuh. Masjid-masjid masih terlihat sepi. Kumandangan azan sama sekali tidak dihiraukannya. Kemana para pemuda-pemudi muslim dan pemegang kejayaan Islam rela menempuh jarak jauh hanya untuk mencari keseruan dan kesenangan duniawi, namun berat untuk melangkah sekian meter untuk penuhi seruan azan. Beginikah tren pemuda kekinian? Nauzubillahi min zalik. Maka dicari pemuda masjid yang dapat menjadi konten creator positif dengan memanfaatkan media sosialnya seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan semua media sosialnya, berusaha membuat dan membagikan konten dakwah yang edukatif, inspiratif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, mendengarkan kajian Islami, mengikuti kajian online, membuat kajian singkat, tips kebahagiaan, tips kesehatan, atau video aktivitas masjid yang positif untuk melawan konten negatif. Maka banyak anak muda yang aktif di masjid dengan melakukan kegiatan positif seperti membaca Al-Quran, menghafal nadhaman, belajar kitab kuning, menghafal di masjid, dan semua kegiatan positif lainnya. Maka ajaklah teman, jangan sampai terasingkan. Mari bersama memakmurkan masjid kita. Mungkin sampai di sini penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sungai Cipunegara akhirnya bersih. Banyak orang mencari ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Unzur man qila wala tanzur man qal. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang